Jadi investasi dapat didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana atau sumber daya pada satu atau beberapa aset dengan ekspektasi memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai di kemudian hari. Nah, investasi ini memiliki portofolio investasi. Portofolio investasi adalah kumpulan atau kombinasi dari berbagai aset investasi yang dimiliki oleh seorang investor, yang mana aset-aset ini bisa sangat beragam mulai dari saham, obligasi, reksadana, properti hingga komoditas. Investasi juga memiliki beberapa resiko. Tentunya adanya kerugian atau ketidakpastian menjadi salah satu dari resiko investasi. Ada dua jenis utama yang mendasari resiko investasi tersebut. Ada resiko spesifik dan resiko sistematis. Resiko spesifik ini dapat dihilangkan melalui diverifikasi, sedangkan resiko sistematis tidak dapat dihilangkan melalui diverifikasi. Resiko spesifik ini contohnya adalah masalah manajemen, sedangkan risiko sistematis adalah masalah inflasi dan masalah resesi. Nah, kalian tentu bertanya-tanya, apa sih diverifikasi itu? Jadi diverifikasi adalah strategi penting dalam manajemen portofolio di mana kita dapat mendistribusikan dana kita ke berbagai jenis aset untuk mengurangi resiko. Diverifikasi ini adalah strategi yang paling efektif ketika aset gabungan kurang positif atau aset gabungan tersebut berkorelasi negatif. Oke guys, jadi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang analisis komponen utama atau PCA. Nah, apa sih PCA itu? PCA adalah alat statistik yang sering digunakan untuk mengurangi dimensi data, di mana data tersebut yang awalnya kompleks menjadi sederhana. Nah, kenapa kok disederhanakan? Agar kita dapat menggambar, menganalisis, memvisualisasikan, dan memproses data tersebut. Nah, dalam PCA, nilai eigen dan vektor eigen tentunya tak kalah penting. Kenapa kok penting? Karena nilai eigen dapat menunjukkan seberapa pentingnya setiap faktor yang ditemukan, sedangkan vektor eigen menjelaskan bagaimana variabel asli berkontribusi pada faktor-faktor tersebut. Dengan keduanya, kita bisa melihat faktor-faktor utama yang menyebabkan data tersebut bervariasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah untuk menganalisis komponen utama atau PCA. Jadi untuk menganalisis komponen utama atau PCA kita membutuhkan 3 langkah. Yang pertama adalah menghitung matriks covariance, lalu kita dapat mencari nilai dan vektor eigen, dan yang terakhir kita harus memilih dan menginterpretasi komponen-komponen yang dirasa penting. Nah, apa sih gunanya menghitung matriks covariance? Menghitung matriks covariance ini adalah langkah yang kita gunakan agar kita dapat menunjukkan bagaimana setiap variabel dalam data ini dapat saling berhubungan. Dan untuk yang kedua, kita akan mencari nilai dan vektor eigen nih. Jadi vektor eigen di sini adalah sebagai arah yang paling utama di mana tempat kita dapat menyebarkan data. Lalu dari arah inilah akan menjadi komponen utama atau PCA kita. Nah, untuk nilai eigennya ini dapat menunjukkan seberapa penting sih setiap komponen utama tersebut dalam menjelaskan variasi data. Nah, yang terakhir kan kita dapat memilih dan menginterpretasi komponen yang penting. Jadi kita memilih komponen yang utama yang paling penting berdasarkan nilai eigen terbesar. Kenapa kok nilai eigen terbesar? Karena nilai eigen terbesar ini yang menunjukkan variasi terbanyak. Sedangkan untuk menginterpretasikan komponen-komponen ini kita dapat melihat variabel mana yang paling kuat dan berhubungan dengan nilai eigen tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas aplikasi-aplikasi yang ada di dalam PCA. Jadi PCA ini dapat digunakan untuk apa aja sih? Pertama, PCA ini dapat menganalisis resiko. Lalu PCA juga dapat diverifikasi portofolio, dan PCA juga dapat identifikasi faktor pasar. Lalu PCA juga dapat mengestimasi matriks yang ada, matriks covariance. Nah, PCA ini sangat erat hubungannya dengan SVD atau singular value decomposition. Sebenarnya PCA ini dapat diimplementasikan menggunakan SVD dari data yang telah disentralisasi.
vektor singular SVD itu identik hubungannya dengan vektor eigen dari matriks covariance, di mana nilai singular SVD ini berhubungan dengan langsung dengan akar kuadrat dari nilai eigen. Nah, inilah yang menjadikan SVD menjadi pilihan yang sangat tepat, yang lebih stabil dan serbaguna untuk mengatasi komputasi dalam PCA. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita akan masuk pada data dan perhitungan return. Nah, data yang digunakan analisis kita ini itu kita ambil dari harga penutupan harian dari 5 saham utama di BEI. Nah, apa saja? Yaitu BBCA, BBRI, UNVR, ASEI, dan TLKM. Kemudian periode data yang kita ambil untuk kita analisis ini dari tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Mei 2025 dengan selang waktu 30 hari perdagangan. Sumber data yang kita ambil dari platform ini dari keuangan online, dari platform keuangan online. Kemudian untuk transformasi data dari harga penutupan, kami menghitung dulu return harian data menggunakan rumus RT sama dengan PT dikurangi PT dikurangi 1 dibagi PT dikurangi 1, di mana PT adalah harga saham pada hari T dan PT dikurangi 1 adalah harga saham pada hari sebelumnya itu. Untuk tabel ini adalah data yang kita ambil dari 5 saham data tadi, dan untuk hari T itu adalah harga penutupan yang kita ambil pada data tersebut. Itu bisa diambil untuk dimasukkan rumus di PT. Nah, untuk PT dikurangi 1 itu di situ sudah dijelaskan hari T dikurangi 1. Nah, itu bisa dimasukkan rumus pada PT dikurangi 1. Nanti setelah kita hitung dari satu persatu pada saham itu nanti akan menghasilkan pada tabel berikut ini. Di situ sudah ditemukan return hasil harian pada 5 saham data tadi. Setelah kita mendapatkan return harian saham, kita dapat menghitung rata-rata saham, standar deviasi minimum dan maksimum. Nah, ini kita ambil dari harga penutupan itu tadi. Setelah kita menghitung return harian, sudah menemukan return harian, kita bisa mengambil rata-ratanya dari harga penutupan data dari masing-masing data tersebut. Kan dari masing-masing data itu ada harga penutupan. Nah, itu yang kita ambil untuk kita hitung dari rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Dan akan menghasilkan pada data yang tertera. Nah, data saham periode 1 Mei sampai 30 Mei 2025 ini menunjukkan BBCA memiliki harga rata-rata tertinggi namun dengan volatilitas besar. Sebaliknya, UNVR tercatat dengan harga rata-rata terendah dan fluktuasi paling kecil. Informasi ini termasuk standar deviasi serta harga minimum dan maksimum, krusial bagi investor untuk mengevaluasi risiko dan potensi investasi. Setelah kita menghitung data tadi ini, kemudian kita akan melanjutkan menghitung data untuk mencari nilai eigen dan proporsi, variansi, dan kumulatif. Nah, di sini ada beberapa kolom, yakni komponen utama, nilai eigen, proporsi kumulatif, dan proporsi variansi. Nah, untuk nilai eigen, ada beberapa cara untuk mencarinya. Yang pertama itu mencari return harian. Nah, untuk return harian sudah kita bahas pada awal pembahasan tadi dengan rumus RT sama dengan PT dikurangi PT dikurangi 1 dibagi PT dikurangi 1. Kita sudah menemukannya. Kemudian setelah kita mencari return harian, kita akan mencari standarisasi data yang mana mempunyai rumus Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi sigma kuadrat, yang mana X bar adalah rata-rata data pada saham, kemudian sigma kuadrat adalah standar deviasi. Untuk standar deviasi dan rata-rata sudah kita hitung tadi pada tabel sebelumnya. Itu kita masukkan satu persatu pada rumus itu. Kemudian kita menghitung matriks covariance-nya. Nah, untuk menghitung matriks covariance-nya itu kita harus menghitung data pada masing-masing saham. Nah, data masing-masing saham ini kita hitung berapa sih rata-rata pada masing-masing saham ini. Jadi kita hitung rata-rata pada masing-masing saham ini. Setelah kita sudah menemukan data pada masing-masing saham, kita hitung variansi antar variabelnya. Jadi ada 5 variabel, nanti kita masukkan pada rumus 1 dikurangi 1 dibagi N dikurangi 1, sigma XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar, dan seterusnya sejumlah dengan 5 saham itu tadi. Nanti akan mendapatkan hasil untuk matriks covariance-nya. Selanjutnya, setelah menemukan matriks covariance, kita akan menghitung nilai eigennya, yaitu dengan determinan matriks covariance dikurangi lambda identitas sama dengan 0. Jadi matriks covariance-nya dimasukkan pada determinan tersebut,
dikurangi dengan lambda identitas sama dengan 0. Di situ kita akan menemukan nilai eigennya. Untuk proporsi variansi menggunakan rumus lambda I dibagi sigma lambda. Nah, untuk lambda I ini kita menggunakan nilai pada masing-masing saham pada data tersebut. Kemudian sigma lambdanya itu kita menghitungnya dari nilai eigen, rata-rata nilai eigen tadi yang telah kita cari. Kemudian proporsi kumulatif itu menggunakan sigma proporsi variansi J. Jadi kita menghitung dari hasil proporsi variansi tadi itu. Di data tadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah komponen utama yang akan digunakan dalam analisis ditentukan berdasarkan nilai eigen kumulatif. Tujuannya adalah mempertahankan komponen yang menjelaskan sebagian besar variansi total atau umumnya 80-90% untuk mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Nah, untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor eigen dan interpretasi komponen utama. Faktor eigen itu ibaratnya adalah arah atau sumbu di mana data kita punya variasi paling besar. Anggap saja ini seperti menemukan garis lurus terbaik yang bisa menggambarkan sebaran data. Setiap faktor eigen ini sebenarnya adalah campuran dari saham-saham asli yang kita punya. Kita bisa menganggapnya sebagai komponen utama atau faktor yang mempengaruhi bagaimana saham-saham ini bergerak. Untuk tahu artinya komponen utama ini, kita perlu melihat bobot atau koefisien dari setiap saham pada faktor eigen yang kita pilih. Bobot ini memberitahu kita seberapa besar peran atau kontribusi masing-masing saham dalam membentuk komponen utama. Dari data analisa ini, kita dapat menemukan beberapa poin utama, yaitu PC1 sangat dipengaruhi oleh saham UNVR sebesar 0,595 dan BBCA sebesar 0,571. Ini berarti kedua saham ini paling besar dalam menjelaskan variansi yang ada di PC1. Kemudian PC2 banyak ditentukan oleh saham ASI yang sebesar 0,673 dan BBRI sebesar 0,571. PC1 dan PC2 ini berfungsi sebagai sumbu dalam visualisasi data, misalnya pada bplot PCA, untuk memetakan atau menampilkan hubungan antar saham. Selanjutnya ada konstruksi dan analisis portofolio sederhana. Mengidentifikasi komponen utama membantu kita memahami pola pergerakan saham yang paling dominan. Pola-pola ini seringkali menunjukkan sentimen pasar secara umum atau bagaimana saham-saham tersebut bergerak mengikuti indeks acuan tertentu. Faktor-faktor yang kita tentukan dari analisis ini seperti sentimen pasar atau tingkat likuiditas sangat berguna bagi investor. Ini membantu mereka merancang strategi investasi yang lebih baik dan mengelola resiko yang mereka miliki. Faktor eigen bisa menjadi panduan sederhana untuk mengalokasikan bobot portofolio. Seperti saham-saham yang punya bobot positif tinggi pada komponen utama bisa diberi porsi yang lebih besar dalam portofolio jika tujuannya adalah untuk mencerminkan pergerakan pasar mereka. Di sini ada usulan bobot portofolio berbasis PCA, yaitu saham BBRI berbobot 20,33%, saham UNVR berbobot 28,13%, saham ASI berbobot 11,67%, saham Telkom berbobot 12,89% dan saham BBCA berbobot 26,98%. Selanjutnya ada perbandingan konseptual antara PCA dan asal rata-rata. Ketika kita merancang portofolio saham, ada dua pendekatan utama yang bisa dipertimbangkan, yaitu portofolio berbasis PCA dan portofolio rata-rata. Portofolio berbasis PCA ini memanfaatkan komponen utama pertama atau PC1 yang secara efektif menangkap arah utama variansi return saham dan mencerminkan sentimen pasar atau faktor dominan yang mempengaruhi sebagian besar saham. Dengan bobot saham yang ditentukan oleh kontribusinya terhadap PC1, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan diversifikasi tetapi juga efisiensi resiko dengan mempertimbangkan hubungan antar saham. Sebaliknya, portofolio rata-rata adalah metode yang lebih sederhana di mana ketika saham diberi bobot yang sama tanpa memperhitungkan korelasi atau variansi individualnya. Akibatnya, meskipun mudah diimplementasikan, portofolio rata-rata seringkali kurang optimal dalam mengelola resiko perbandingan pendekatan PCA. Sebagai contoh, yaitu dalam sebuah portofolio 5 saham, PCA mungkin akan memberikan bobot lebih besar pada saham seperti UNVR dan BBCA karena kontribusinya dominan mereka terhadap PC1. Sementara
portofolio rata-rata akan memberikan bobot 20% untuk setiap saham secara merata. Pada akhirnya, pilihannya pendekatan ini sangat bergantung pada tujuan investasi dan ketersediaan data. Kesimpulannya yaitu optimasi portofolio ini sangatlah penting, terutama saat berhadapan dengan banyaknya aset dan matriks covariance yang besar. Untuk mengatasi hal ini, PCA atau analisis komponen utama digunakan sebagai alat reduksi dimensi. PCA diterapkan pada return harian 5 saham, yaitu BBCA, BBRI, Telkom, ASII, dan UNVR, periode 1 Mei sampai 31 Mei 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa PC1, PC2, dan PC3 secara kumulatif menjelaskan lebih dari 80% total variance. PC1 didominasi oleh UNVR dan BBCA, sedangkan PC2 oleh ASII dan BBRI mengindikasi faktor resiko utama dan pola pergerakan saham. PCA juga terbukti memberikan panduan alokasi bobot portofolio yang lebih informatif dibanding portofolio rata-rata, sehingga berpotensi meningkatkan diversifikasi dan efisien resiko.